Akhirnya Presiden setujui aturan baru bayar pajak kendaraan. Tanpa dokumen ini, pembayaran pajak kendaraan Anda akan ditolak mentah-mentah. Kita sudah membahas pembahasan ini di bahasan sebelumnya mengenai rencana pemerintah yang akan mengadakan peraturan baru tentang pembayaran pajak. Dan video ini sudah saya share di TikTok beberapa waktu lalu dan ditonton oleh 615.000 penonton atau setengah juta lebih penonton di TikTok, belum lagi di akun media sosial lainnya yang saya upload. Ini adalah sesuatu hal yang sedikit mengejutkan saya karena di pembahasan video sebelumnya saya telah membahas mengenai hal ini dan saya mengkhawatirkan bahwa hal tersebut akan menjadi ladang korupsi baru bagi para pejabat terkait yang sering memakai peraturan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan modus atau dengan dalih untuk membantu mempermudah pengurusan dokumen seperti pengurusan pajak STNK dan lain sebagainya. Di topik kali ini kita akan membahas mengenai Presiden akhirnya menyetujui aturan baru bayar pajak kendaraan dan tanpa dokumen baru ini pembayaran pajak Anda akan ditolak mentah-mentah. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga hari Anda menyenangkan, bahagia selalu, berlimpah rezeki dan sehat serta tidak kekurangan suatu apapun. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Dalam pengurusan pajak, bertambah lagi persyaratan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk melengkapi syarat perpanjangan pajak atau STNK. Walau ada STNK, BPKB, dan KTP asli, masih tidak bisa untuk mengurus pajak. Dan Presiden pun akhirnya menyetujui peraturan baru untuk bayar pajak kendaraan tanpa dokumen ini akan ditolak mentah-mentah oleh para petugas Samsat. Adapun syarat dokumen baru ini berhubungan dengan persyaratan laik jalan kendaraan yang dipakai di jalanan. Kendaraan akan diuji laik jalannya dan akan mendapatkan sertifikasi sebagai syarat perpanjangan pajak ataupun STNK. Sertifikat laik jalan tersebut merupakan hasil tes uji emisi agar ramah lingkungan karena polutan rendah. Begitulah kata pemerintah yang menjadi dalih atau yang menjadi dasar utama penambahan peraturan tentang kepengurusan pajak atau STNK tersebut. Dan peraturan baru ini pun sudah disetujui oleh Presiden. Kendaraan yang tidak lulus uji emisi tidak akan bisa memperpanjang STNK. Bila tidak lolos uji emisi, maka perpanjangan STNK-nya tidak akan disetujui atau pembayaran pajaknya tidak akan disetujui. Maka Anda tidak akan bisa memperpanjang STNK atau pajak. Dan kalau Anda tertangkap, maka tentu Anda akan ditilang. Nah, ini memang upaya yang tidak sederhana bersama polisi, tapi sudah disetujui oleh Presiden dan akan segera kita berlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Begitulah kata pemerintah mengenai persyaratan baru pengurusan pajak dan STNK tersebut. Dan katanya mereka akan melakukan langkah-langkah tegas sebagai upaya untuk menekan polusi emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Sehingga hal ini diharapkan bisa memperbaiki kualitas udara yang kini terus berada dalam kondisi memburuk dan semakin mengkhawatirkan setiap harinya. Sebelumnya, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, Lukmi Purwandari menyebut, hasil uji emisi kendaraan akan menjadi syarat bayar untuk pajak kendaraan bermotor atau perpanjangan STNK. Dan kini, pihaknya tengah menyusun mekanisme pelaksanaan uji emisi tersebut secara nasional. Dan kegiatan uji emisi kendaraan bermotor merupakan salah satu strategi pengendalian pencemaran udara yang berlaku di Jabotabek. Rencananya, setelah semua aturannya rampung, maka ke depan uji emisi ini akan menjadi wajib secara nasional atau berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Ketika ini sudah berjalan, outputnya adalah kendaraan bermotor harus melampirkan hasil uji emisi sebagai persyaratan administrasi pemberdayaan pajak kendaraan bermotor. Begitulah ucap Pak Lukmi dalam keterangannya. Jadi, hal ini bisa menjadi perhatian bagi para pemilik kendaraan agar secepatnya atau segera melakukan uji emisi sebelum Anda memperpanjang pajak kendaraan Anda atau STNK Anda. Sebab meski tidak ada razia, semua pemilik yang mangkir atau tidak lulus uji emisi tidak akan dapat memperpanjang STNK atau pajak kendaraan ke depannya. Itulah yang diungkapkan oleh Pak Lutfi Purwandari sebagai Direktur Pengendalian Pencemaran Udara KLHK. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa memahami atau mengetahui hal-hal apa saja yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Dan semoga hal ini tidak menjadi bancakan baru atau dalih baru atau cara baru bagi para pejabat atau petugas terkait dalam melakukan korupsi dengan dalih untuk mempermudah pengurusan atau supaya bisa dibantu mempercepat pengurusan data-data. Saya berharap hal ini tidak menimbulkan masalah baru di masyarakat oleh karena persyaratan-persyaratan yang terlalu banyak dalam kepengurusan atau pembayaran pajak kendaraan. Semoga hal ini bermanfaat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.